Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Lina Raini, NRP 15/203008 akan mempresentasikan tugas 4 pada mata kuliah Deep Learning, yaitu dimana dengan judul MLP untuk berbagai dataset, dimana tujuan dari tugas ini adalah menguji satu arsitektur MLP itu sendiri dengan arsitektur yang sama pada dua jenis persoalan yang berbeda, yaitu ada klasifikasi dan juga regresi, untuk melihat bagaimana satu arsitektur ini dapat diterapkan secara konsisten pada dua tipe tugas prediksi yang berbeda. Nah, selanjutnya saya memilih dua dataset dengan tema yang berdekatan, yaitu perilaku dan juga kondisi mahasiswa, supaya perbandingan arsitektur menjadi lebih bermakna, serta karakteristik fiturnya campuran numerik dan kategorikal dengan skala berbeda-beda dan juga relatif mirip. Nah, untuk dataset yang pertama itu ada Depression Student Dataset, di mana digunakan untuk tugas klasifikasi biner memprediksi apakah seorang mahasiswa mengalami depresi atau tidak. Nah, dataset ini berisi 502 baris dan 11 kolom, terdiri dari 10 fitur seperti tekanan akademik, kepuasan belajar, durasi tidur, kebiasaan makan, hingga riwayat keluarga dengan gangguan mental kejiwaan. Nah, untuk dataset yang kedua adalah Student Habits and Exam Performance, bersumber dari kitab saya ambil, dimana itu digunakan untuk bagian regresi, yaitu memprediksi nilai ujian atau exam score yang bersifat kontinu dari 0 sampai 100. Dataset ini lebih besar, berisi 1000 baris dan juga 16 kolom, mencakup jam pelajaran per hari, jam media sosial, jam menonton Netflix, tingkat kehadiran, kualitas tidur, hingga rating kesehatan mental. Nah, sebelum masuk ke pemodelan, saya melakukan eksplorasi singkat pada kedua dataset, di mana untuk dataset klasifikasi distribusi kelas targetnya relatif seimbang, yaitu 252 berlabel yes dan mengalami depresi, serta 250 berlabel no. Karena keseimbangannya ini baik, maka metrik akurasinya sudah cukup representatif untuk mengukur performa model. Untuk dataset regresi, saya menemukan ada missing value pada kolom parental education level sebanyak 91 baris, yang nantinya saya tangani dengan imputasi menggunakan nilai modus distribusi target exam score sendiri, terlihat mendekati normal dengan sedikit variasi di ujung distribusi. Nah, untuk kedua dataset saya menerapkan strategi preprocessing yang konsisten. Pertama, fitur numerik dinormalisasikan menggunakan standar scalar agar semua fitur berada pada skala yang sama, sehingga tidak ada fitur yang mendominasi proses pelatihan hanya karena rentang nilainya yang lebih besar. Nah, kedua, fitur kategorikal di encode menggunakan one hot encoding dengan opsi drop if binary untuk menghindari redundancy pada fitur biner. Nah, yang ketiga, khusus dataset regresi yang memiliki missing value, saya menyisipkan tahap imputasi dengan simple inputer strategi modus sebelum proses one hot encoding digabung dalam satu pipeline. Nah, setelah pre-processing, dataset klasifikasi di-split menjadi 80-20 dengan stratifikasi terhadap target, menghasilkan 401 data latih dan 101 data uji dengan 15 fitur setelah di-encoding. Nah, dataset regresi di-split 80-20 tanpa stratifikasi karena targetnya kontinu, menghasilkan 800 data latih dan 200 data uji dengan 22 fitur setelah dilakukannya encoding. Nah, untuk arsitektur MLP itu sendiri yang saya usulkan, di mana saya merancang arsitektur MLP yang identik untuk kedua dataset ini dengan spesifikasi ada 2 hidden layer dengan konfigurasi 64 neuron pada layer pertama dan 32 neuron pada layer kedua. Untuk fungsi aktivasinya yaitu ReLU pada seluruh hidden layer. Optimizernya ada dengan learning rate awal 0,001 yang bersifat adaptif, dan regulasinya L2 dengan alpha 0,001 untuk mencegah overfitting, dan juga early stopping diaktifkan dengan validation fractionnya 10% dan toleransi 15 evo tanpa perbaikan, untuk maksimum di 500 iterasi dan random state 42 supaya hasil dapat direproduksi. Yang membedakan kedua model hanyalah layer output dan juga fungsi loss, dan itu pun bukan pilihan secara manual melakukan bawaan otomatis dari sekitarnya, yaitu ada MLP classifier secara otomatis menggunakan aktivasi sigmonoid dan juga loss binary cross entropy itu untuk klasifikasi binar. Sementara untuk MLP regressor itu sendiri otomatis menggunakan aktivasi linear dan loss mean squared error untuk regresi. Kemudian untuk hasil dari dataset klasifikasi, di mana model konvergen setelah 58 iterasi berkat early stopping. Nah, untuk hasil evaluasinya bisa kita lihat pada uji menunjukkan akurasi sebesar 0,911 atau 91,1%. Untuk precisionnya sebesar 0,889, recallnya di 0,941 dan F1 score-nya sebesar 0,914.
Untuk rekal yang tinggi ini penting secara kontekstual karena dalam kasus deteksi depresi, kesalahan false negatif itu model gagal mendeteksi mahasiswa yang sebenarnya mengalami depresi ini memiliki konsekuensi yang lebih serius dibanding false positif. Nah, untuk dari confession matrix terlihat kalau si model udah cukup seimbang dan mengklasifikasikan kedua kelas. Loss curve juga menunjukkan pola kompetensi yang wajar di mana loss menurun tajam di awal lalu melanda stabil menandakan training berjalan sehat tanpa instabilitas. Nah, untuk hasil dari dataset regresi itu sendiri, di mana model membutuhkan iterasi lebih banyak untuk per konvergen, di mana di 141 iterasi ini cukup wajar mengingat dataset yang lebih besar dan juga di mana regresi itu menuntut presisi nilai kontinu. Nah, untuk hasil evaluasi pada data uji ini menunjukkan R kuadratnya sebesar 0,863, artinya model mampu menjelaskan sekitar 86,3% variasi dari nilai exam score. RMS-nya sebesar 5,92 poin, MAE-nya sebesar 4,62 poin, dan MSE-nya sebesar 35,09. Artinya, secara rata-rata prediksi model meleset sekitar 4-6 poin dari nilai ujian sebenarnya yang berskala 0-100. Ini terbilang cukup akurat. Nah, bisa kita lihat juga dari scatter plot aktual versus prediksinya, di mana titik-titik data mengumpul rapat di sekitar garis prediksi yang sempurna, mengkonfirmasi kualitas fit yang baik, di mana loss curve MSE juga menunjukkan penurunan yang konsisten hingga stabil. Nah, untuk perbandingannya, pertama, arsitektur yang identik itu terbukti dapat diterapkan pada kedua jenis dataset dengan hasil yang cukup baik pada masing-masing metriknya, menunjukkan bahwa dua desain hidden layer dengan ReLU dan juga Adam cukup general purpose untuk data tabular yang berukuran sedang. Nah, yang kedua, jumlah iterasi hingga konvergen berbeda cukup jauh, di mana ada 58 iterasi untuk yang klasifikasi dan 141 untuk yang regresi. Kemungkinan karena kompleksitas target regresinya yang kontinu membutuhkan penyesuaian bobot yang lebih halus dibanding target biner itu sendiri. Nah, ketiga, ukuran dataset yang relatif kecil pada kedua kasus menjadi alasan utama mengapa di sini saya menggunakan early stopping dan regulasi alpha yang sama pada kedua model untuk mencegah overfitting. Artinya early stopping ini digunakan untuk mencegahnya overfitting. Nah, mungkin sebagai kesimpulan, di mana tugas ini menunjukkan bahwa arsitektur MLP dengan dua hidden layer dan aktivasi ReLU pada optimizer Adam dapat digunakan secara konsisten baik untuk tugas klasifikasi maupun regresi, dengan penyesuaian hanya pada layer output dan fungsi loss yang memang bawaan otomatis dari library. Nah, model klasifikasi mencapai akurasi di 91,1%, sedangkan model regresi mencapai R kuadratnya sekitar 0,863, di mana kedua hasil ini menunjukkan bahwa performa yang solid untuk ukuran dataset yang digunakan. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.